Tuhan memberkati Godly Family. Kita berjumpa kembali mengawali hari dengan teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat dengan firman Tuhan dari Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Kita membaca hanya ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Godly Family yang dikasihi Tuhan, kita belajar memahami, menyelami, dan mempraktekkan bagaimana hidup bersama yang bermakna guna. Itu tergantung pikiran dan perasaan yang kita taruh dalam Kristus Yesus. Kita telah membaca ayat-ayat sebelumnya yang senada bahwa dalam Kristus itu berisi antara lain nasihat, penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan yang mendorong hidup bersama itu. Sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dan menghargai kepentingan orang lain. Dan sekarang dari bacaan di atas kita dibawa untuk memandang kepada Kristus sebagai teladan. Bagaimanakah Yesus meninggalkan kemuliaan yang tiada taranya di surga dan mengambil kedudukan yang hina sebagai hamba, serta taat sampai mati di kayu salib untuk kepentingan orang lain. Ayat 5 sampai 8. Kita memandang Kristus sebagai teladan. Ya, Yesus telah mengosongkan dirinya. Allah telah menjadi manusia dan yang tak terbatas itu menjadi terbatas. Melalui pengorbanannya, manusia yang berdosa dibawa masuk dalam kemuliaan yang memperoleh berkat dan anugerah Tuhan. Kristus yang adalah Allah sejati menjadi sama dengan manusia, bahkan menjadi hamba yang melayani kita. Kerendahan hati dan pikiran Kristus harus terdapat juga di dalam diri kita sebagai para pengikutnya pada zaman ini, untuk terpanggil hidup melayani sampai berkorban dan tanpa mementingkan diri, peduli kepada orang lain, dan berbuat baik kepada mereka. Godly Family yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanakah kita hidup bersama, baik dengan keluarga, dengan masyarakat, dengan rekan kerja, dan sebagainya? Kita telah membaca bahwa dalam hidup yang bersama itu, kita menaruh Kristus, pikirannya dan perasaannya sebagai teladan hidup kita. Dengan demikian, kita boleh menampakkan Kristus di dalam kasihnya, belas kasihannya, hidup bersama, sehati, sejiwa, sepikir, satu kasih, satu tujuan untuk memuliakan Tuhan. Dan kebaikan Tuhan itu melimpahlah dalam hidup kita, sehingga orang-orang di sekitar kita dapat merasakan kebaikan itu, lalu mereka memuliakan Bapa di surga. Maukah hidup kita dipakai oleh Tuhan seperti itu? Mari kita berdoa. Bapa surgawi, terima kasih oleh karena kasih-Mu, belas kasih-Mu, dan kasih sayang-Mu. Kiranya memenuhi hidup kami di dalam Yesus Kristus, supaya kami boleh melanjutkan jejak langkah Tuhan Yesus di dalam hidup kami kepada sesama. Terpujilah nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan menyertai dan menjadi kekuatan kepada kita semua. Semangat!